Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Widyastuti, NIM 195221114 dari kelompok 1. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai etika bisnis Islam. Apa sih etika bisnis Islam itu? Etika bisnis Islam adalah suatu akhlak dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam menjalankan bisnis itu tidak dilingkupi rasa khawatir karena sudah diyakini menjadi sesuatu yang tentunya baik dan benar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fungsi etika bisnis Islam. Fungsi etika bisnis Islam itu ada 3. Yang pertama, etika bisnis Islam itu berusaha menyelaraskan berbagai hal untuk kepentingan bisnis. Yang kedua, berfungsi dan berperan untuk memberikan perubahan dalam masyarakat, yakni dengan cara memberikan pemahaman yang baru disertai dengan cara-cara pandang yang baru mengenai bisnis Islam, tetapi berlandaskan pada nilai spiritualitas dan moralitas. Fungsi yang ketiga yaitu etika bisnis Islam itu memiliki solusi terhadap berbagai persoalan mengenai etika bisnis modern yang kian hari kian jauh dari nilai-nilai etika, karena seperti yang kita ketahui bahwa etika bisnis Islam itu merujuk pada Al-Quran dan Hadis, sehingga sangat selaras dengan kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Rahmawati, NIM 195221118. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar etika bisnis Islam. Yang pertama, kesatuan atau tauhid. Yang berarti sumber utama etika bisnis adalah kepercayaan total dan murni terhadap Tuhan. Konsep tauhid merupakan konsep vertikal terhadap Tuhannya, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menetapkan batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah untuk memberikan manfaat bagi individu tanpa individu lainnya. Hubungan vertikal ini merupakan bukti penyerahan manusia secara penuh terhadap Tuhannya dengan cara menjadikan keinginannya yang ambisi serta perbuatannya untuk tunduk patuh terhadap semua perintah dan larangannya. Yang kedua yaitu keseimbangan. Keseimbangan atau keadilan, yang berarti terciptanya situasi di mana tidak ada suatu pihak yang dirugikan atau dapat diartikan saling ridho. Keadilan dan keseimbangan secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan agar pengusaha muslim menyempurnakan bila penakaran dan penimbangan dengan takaran yang pas. Sebab itu merupakan perilaku yang baik sehingga membawa dampak yang baik pula. Yang ketiga yaitu kehendak bebas atau ikhtiar. Manusia mempunyai kebebasan dalam mengambil sebuah keputusan untuk memperoleh suatu titik terang dalam suatu masalah yang tinggi dari sumber yang ada pada kekuasaan untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup. Tetapi dalam Islam dibatasi dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban, yang berarti manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala perbuatan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan manusia atau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dunia bisnis, tanggung jawab sangat penting. Setelah melakukan segala aktivitas bisnis dengan berbagai kebebasan, semua tidak selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai atau ketika saat sudah mendapat keuntungan. Semua masih perlu pertanggungjawaban atas apa yang bisnis lakukan, baik pertanggungjawaban saat transaksi memproduksi barang, melakukan jual beli, atau melakukan perjanjian dan lain sebagainya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ihsan, yang berarti melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat terhadap orang lain tanpa adanya kewajiban yang mengharuskan perbuatan tersebut, atau dengan kata lain beribadah. Berbuat baik seakan-akan Allah melihat semua apa yang dilakukan. Jika tidak mampu, maka yakinlah
bahwa bahwa setiap perilaku yang tersembunyi atau yang tampak Allah akan melihat semuanya. Akan menjelaskan mengenai sumber etika bisnis dalam Islam. Sumber etika bisnis dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu nilai ilahiyat dan nilai insaniyat. Nilai ilahiyat adalah nilai yang dititahkan Allah kepada Rasulullah dalam bentuk takwa, adil, ihsan, iman, dan diabadikan ke dalam wahyu ilahi. Etika bisnis dalam Islam yang diwahyui Allah melarang kepada pembisnis untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Tidak hanya merugikan orang lain, namun pembisnis juga akan merasakan ketidaktenangan ketika setelah melakukan tindakan tersebut. Yang kedua adalah nilai insaniyat. Nilai insaniyat adalah nilai yang bersumber dari kreativitas dan konsensus dari diri manusia dan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah konsep etika bisnis dalam Islam. Bisnis dalam Islam didasarkan pada Al-Quran dan hadis, di mana terdapat kesesuaian kegiatan bisnis dengan syariat Islam sebagai ibadah kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya. Dalam kata lain, etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis atau akhlak Islamiyah yang dibungkus dengan nilai-nilai syariat yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku itulah yang merupakan perilaku yang mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Konsep etika bisnis dalam Islam dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah keesaan, yang kedua adalah keseimbangan, yang ketiga adalah kehendak bebas, yang keempat adalah tanggung jawab, dan yang terakhir adalah kebajikan. Yang pertama adalah keesaan. Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim, seperti ekonomi, politik, agama, dan masyarakat. Yang kedua adalah keseimbangan. Keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal Islam dan berhubungan dengan harmoni atau keselarasan segala sesuatu di alam semesta. Yang ketiga adalah kehendak bebas. Pada tingkat tertentu, Allah memberikan kehendak kepada manusia untuk mengendalikan dirinya sendiri. Namun ketika seseorang itu menjadi muslim, maka ia harus tunduk dan patuh kepada aturan atau ajaran Allah. Yang keempat adalah tanggung jawab. Dalam konsep tanggung jawab, Islam sangat memperhitungkan tanggung jawab yang harus dipikul manusia atas segala tindakannya. Yang kelima adalah kebajikan atau ihsan, adalah merupakan tindakan yang menguntungkan orang lain tanpa adanya suatu imbalan apapun. Saya Norma Pujianti, NIM 195221100. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan apa sih faktor etika dalam kegiatan bisnis dan apa saja alasan kenapa di dalam kegiatan bisnis tersebut harus ada etika. Karena setiap manusia harus mempunyai etika untuk mencerminkan pribadi dari masing-masing. Dan kenapa alasannya kegiatan bisnis diperlukan etika? Yang pertama itu, bisnis tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan profit, melainkan untuk mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Kalau tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat perlu berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. Maksudnya di sini bahwa di dalam bisnis itu tidak hanya untuk mendapatkan profit atau keuntungan, tetapi sesama rekan bisnis kita harus memanusiakan manusia. Maksudnya di sini kita harus menghargai dan menghormati rekan bisnis kita. Apapun dari hasil putusan rekan bisnis kita juga harus menghargainya. Sehingga kita di sini sama-sama memanusiakan manusia, bukan untuk berkepentingan pribadi untuk mendapatkan profit atau keuntungan.
Yang kedua, bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi keputusan, kegiatan, dan tindakan tanduk manusia dalam berhubungan bisnis atau dengan lainnya. Maksudnya di sini antara rekan satu bisnis dengan rekan satu bisnisnya, mereka menjalankan bisnis dan kedua-duanya harus memiliki etika, di mana etika tersebut harus mencerminkan pribadi masing-masing, sehingga jika rekan ini memiliki etika bagus, rekan ini juga memiliki etika bagus. Ketika mereka menjalankan kerjasama buat bisnis, mereka juga akan mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga mereka harus sama-sama menghargai dan menghormati apa keputusan dari masing-masing, dan etika mereka harus dijaga. Dan ketika bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, jadi orang bisnis yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma pada iklim bisnis yang semakin profesional justru akan menang. Kenapa? Karena jika etika seseorang itu bagus, maka seseorang tersebut juga akan melakukan kerjasama dengan rekan bisnis ini. Tetapi jika etika ini buruk, maka tidak akan ada orang yang melakukan kerjasama dengan mereka. Sehingga etika seseorang itu mencerminkan dengan perusahaan tersebut. Bahkan jika etika tersebut baik, maka perusahaan tersebut juga akan berjalan dengan lancar. Tetapi ketika etika dari perusahaan atau seseorang dalam bisnis itu buruk, maka perusahaan tersebut juga bisa akan. Yang keempat yaitu tentang legalitas dan moralitas berkaitan, akan tetapi berbeda satu sama, karena suatu kegiatan yang diterima secara legal belum tentu dapat diterima secara etis. Maksudnya kegiatan di sini yang bukan menurut atau telah disahkan oleh lembaga tersebut. Maksudnya bisnis yang belum disahkan antara lembaga walaupun etikanya baik, tetap maka itu juga tidak dianggap secara etis, sehingga apapun harus dilakukan secara resmi dan suatu kegiatan tersebut harus memiliki etika. Yang kelima, etika harus dibedakan dari ilmu empiris yang berdasarkan pada manusia. Pada suatu gejala atau fakta yang terus berulang-ulang dan terjadi di mana-mana akan melahirkan suatu hukum ilmiah yang berlaku universal. Yang keenam, situasi khusus yang menyebabkan pengecualian terhadap titik tidak dapat dijadikan alasan untuk menulis bahwa bisnis tidak mengenal etika. Maksudnya bahwa dampak dari suatu perusahaan itu jika ada kerugian itu bukan alasan bahwa bisnis itu tidak mengenal etika, tetapi memang itu murni kesalahan dari bisnis tersebut. Yang ketujuh, aksi protes yang terjadi di mana-mana menunjukkan bahwa masih banyak orang serta kelompok masyarakat yang menghendaki agar bisnis dijalankan secara baik dan mengindahkan norma etika, sehingga di dalam bisnis tersebut karyawan pun juga ingin mengindahkan etika, dan atasan pun juga menginginkan mereka juga melakukan etika yang baik sesuai dengan norma-norma etika. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.